Kulihat wajah Pak Bram, menunggu kepastian jawabanku dengan gusar. Kutatap satu persatu, ibu, Abi, dan lainnya. Wajah beliau semua seolah berkata, "Terimalah Riana." Dengan mematapkan hati dan mengucapkan Bismillah, aku pun menganggukkan kepalaku dengan pelan. Alhamdulillah, ucap semuanya dengan serempak. Saking terharunya, semuanya meneteskan air mata. Mungkin ini yang dinamakan dengan jodoh. Jika sudah tiba waktunya, maka ia akan datang sesuai dengan waktu yang dikehendaki. Begitu dengan mulut ini, tanpa beban menerima keinginan ayah, tanpa ragu sedikit pun. Jika Dato' Lutfi mampu melakukan semuanya tanpa cinta, mengapa aku tidak bisa seperti beliau? Tak ada perasaan dilema sedikit pun, seperti air mengalir mengikuti arusnya. Begitulah jodohku datang saat ini. Pak Bram pun dengan serius langsung melamarku dan memintaku pada Abi dan Ibu. Disaksikan oleh semua keluargaku. Satu persatu keluargaku mengucapkan selamat untukku. Akhirnya, mbakku yang cantik ini ketemu juga dengan jodohnya. Fadil yakin, Mbak, Pak Bram adalah laki-laki yang baik, ucap Fadil dengan mata berembun. Nak, insya Allah Nak Bram laki-laki yang terbaik yang dikirim Allah untukmu. Restu ibu sepenuhnya aku berikan pada kalian, ucap ibu memelukku dan terisak. Dan hari itu juga keluargaku merembukan hari pernikahan kami. Rasanya semua ini seperti mimpi. Aku tak menduga akan berjodoh dengan Pak Bram, mantan bosku itu. Tante Riana, terima kasih. Doa ayah dan satu pondok telah dikabulkan Allah. Kini tangis papi ayah di setiap pertigaan malamnya saat meminta juga dikabulkan, ucap ayah. Aku begitu terharu mendengar ucapan ayah. Ketika aku sangat mengharapkan hatiku berlabuh dan berakhir dengan ikatan suci dengan orang yang kucintai, malah ada anak sepolos dan sebaik ayah meminta dan mengharapkanku sebagai ibu sambungnya. Setelah semuanya sepakat, akhirnya Pak Bram pamit pulang. Nenek Sukia tak henti-hentinya meneteskan air mata sedari tadi karena merasa haru. Malam ini, aku, Abi, dan Bang Bagas menginap di rumah ibu. Karena rumah ibu sudah direnovasi. Kamar yang dulunya ada 2, kini menjadi 4. Aku masuk ke kamar ibu dan memeluk beliau dengan yang sedang mengganti pakaian. Nah, itulah maksud ibu dari mimpimu waktu itu. Kamu mendapatkan lelaki duda, namun sangat cocok dengan dirimu. Ibu saat itu tak bisa menguraikan, karena ibu juga belum tahu pasti siapa orangnya. Jelas ibu. Dan senyuman di setiap sudut, sujud terakhir Yana waktu itu adalah senyuman Pak Brambu. Walaupun doa-doa Riana sudah terjawab. Dan yakin, namun Riana berusaha menyangkalnya. Untuk itu, apakah Riana akan berdosa jika tak punya cinta sedikit pun untuk Pak Brambu? Ucapku ragu. Jangan memikirkan cinta, nak. Zaman dulu ibu dengan bapakmu sebelum nikah tanpa cinta. Akan tetapi ibu melahirkan 5 orang anak yaitu saudaramu. Semua dengan cinta dan kasih sayang. Nah, menikahlah dengan orang yang selalu mengerti dan peka akan kebutuhanmu dan keluarga. Sebaliknya, kamu pun harus melakukan hal yang sama terhadapnya. Percayalah, nak, hubungan sebelum halal yang didasari dengan cinta, konon katanya akan lenyap seiring dengan berjalannya waktu.
jika pasangan tersebut tidak saling memahami dan seia sekata. Suami istri itu adalah dua orang yang berbeda, tapi ketika disatukan dalam pernikahan, seharusnya menjadi orang yang sama. Sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling memahami, dan berkorban untuk satu sama lain. Allah akan mengirimkanmu tanda-tanda daripada jodoh terbaikmu, nak. Ia tidak harus datang dalam mimpimu, atau kau lebih condong hatimu dengannya. Tapi siapa selama ini yang selalu ada buatmu, tanpa kau minta? Dia yang kau butuhkan, walau tak kau inginkan. Dia yang memberimu solusi sebelum kau jelaskan. Dan Allah mudahkan jalanmu dalam kedatangannya. Mantapkan hatimu, nak. Putuskan dengan menerimanya dan berserah dirilah. Yakin bahwa Allah akan memberkahi pernikahanmu. Nasihat ibu. Lalu aku teringat dengan nasihat Abi waktu itu, yang hampir sama dengan wejangan ibu. Dengan hati tenang dan lapang, aku seakan diberi petunjuk bahwa Pak Bram lah yang akan menjadi pendampingku. Dan entah kenapa, semua kegelisahan, kesedihan hilang dalam sekedap mata, seperti hilangnya kemarau setahun dikala turun hujan dalam sehari. Aku mengangguk paham maksud ibu. Semua restu sudah kudapatkan. Cobaannya saat ini adalah pada hatiku sendiri. Aku pun memejamkan mata di samping ibu dan Bi Inah. Bayangan Dr. Lutfi selalu saja menyiksa perasaanku sendiri. Aku sepertinya berdosa terhadap Pak Bram yang akan segera menjadi calonku. Akhirnya, aku keluar menuju dapur untuk menelepon Pak Bram. Hanya satu kali deringan, Pak Bram langsung mengangkat panggilanku. Assalamualaikum, ucapku pelan. Pak Bram pun menjawab salamku. Sesaat hening. Aku tak tahu harus memulainya dari mana. Kenapa kamu belum tidur, Yana? Tanya Pak Bram. Sebenarnya Riana ingin mengobrol sesuatu pada Bapak, ucapku salting sendiri. Bicaralah, Riana, aku siap mendengarkannya, ucap Pak Bram antusias. Begini Pak Bram, belum sempat aku melanjutkan ucapanku. Tiba-tiba Fadil masuk ke dalam dapur untuk mengambil air minum. Maaf mengganggu Mbak, Fadil haus, ucapnya tersenyum. Aku langsung spontan mematikan ponselku secara sepihak. Aku malu dengan Fadil jika sampai ia mendengar obrolanku. Lanjut Mbak, Fadil gak akan ganggu lagi. Angkat ponselnya. Dari tadi bergetar di tangan Mbak, ucap Fadil kembali tersenyum seperti menggodaku. Aku langsung mengirim pesan pada Pak Bram jika besok saja ngobrolnya dilanjutkan. Saat ku buka kamar, kulihat ibu dan Bi Ina terlelap nyenyak sekali. Tapi mengapa mataku rasanya belum bisa terpejam. Tangan ibu tiba-tiba mengusap kepalaku. Tidurlah, sudah malam, ucap beliau tahu jika aku sedang gelisah. Tak lama, belahan tangan ibu mengantarkan lapku ke alam mimpi. Seorang pria yang tersenyum dan indah mengajakku naik ke atas kuda, duduk di belakangnya. Rasanya aku sangat menikmati pemandangan malam nan indah, serta kebersamaan kami. Namun ada seseorang tiba melempar batu ke arah kuda kami. Bruk, kuda yang berlari pelan kini ambruk jatuh karena kakinya terluka. Hei, mengapa kamu melukai kaki kudaku? Ucap pria yang bersamaku. Karena kamu membawa permasyuriku, ucap pria itu menunjukku.
Aku terbangun dan sadar bahwa semua itu adalah mimpiku. Ku dengar azan dikumandangkan. Aku langsung bergegas, mengambil air wudhu, dan kutunaikan 2 rakaat sholat qobliyah subuh seperti biasanya. Barang siapa yang menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Matahari pagi mulai menampakkan warna kuningnya dari ufuk timur. Cuaca hari ini sangat cerah sekali, seperti suasana hatiku saat ini. Mbak, ponsel Mbak bergetar. Sepertinya Ayang Beb memanggil, ucap Fadil mulai usil. Awas kamu ya, Dil, ucapku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah guna mengambil ponsel di kamar. Aku juga mengira sama seperti Fadil, jika yang meneleponku adalah Pak Bram. Mengingat tadi malam aku ingin membicarakan sesuatu, namun tak jadi, gara-gara Fadil menggodaku. Mbak, posisi Mbak Riana sekarang di Bogor atau di Jakarta? Tanya Lingsi. Mbak saat ini di rumah ibu, Dek. Ada yang bisa Mbak bantu? Tanyaku. Lingsi pun meminta waktuku untuk datang ke taman yang tak jauh dari rumah. Sebelum pergi, aku terlebih dahulu pamit pada ibu dan Abi. Sambil berolahraga, aku pun berjalan kaki menuju taman. Saat di dalam perjalanan, aku secara tak sengaja bertemu dengan Dr. Lutfi dan Alania. Dari kejauhan, aku melihat kemesraan Dr. Lutfi dengan istrinya. Beliau menggandeng tangan Alania dan sesekali tertawa bersama. Aku terus saja berjalan hingga kami dekat. Riana, ucap Alania dan Dr. Lutfi secara bersamaan. Seketika Alania melepas gandengan tangan Dr. Lutfi guna menjaga perasaanku. Padahal sebenarnya aku bahagia melihat mereka saling menyayangi, meski perasaan itu masih kusimpan untuk laki-laki yang sudah menikah di depanku saat ini. Alania, Dr. Lutfi, mengapa harus rangkulan itu kalian lepaskan? Tak ada hati dan perasaan yang harus dijaga. Kalian berdua adalah pasangan yang sah. Jujur, Riana bahagia melihat kemesraan kalian tadi, ucapku tersenyum. Aku pun menanyakan kabar Alania tentang perkembangan sakit yang dideritanya. Dan aku sangat bahagia mendengar jika Alania saat ini kondisinya semakin membaik. Kebetulan sekali kita bertemu di sini, Dok. Alania, tak lama lagi Riana akan menikah, ucapku. Alhamdulillah, ucap Dr. Lutfi dan Alania secara bersamaan. Raut wajah Dr. Lutfi terlihat terharu dan bahagia. Begitu juga dengan Alania. Kalau boleh tahu, siapa gerangan pangeran yang berhasil meluluhkan hati putri cantik ini? Ucap Alania menggodaku. Pak Bram, ucapku mantap. Kedua suami itu mengucapkan selamat dan berdoa untukku dengan tulus. Karena aku punya janji dengan Lingsi di taman, aku pun pamit dan bergegas melanjutkan jalan kaki. Mbak Riana, ucap Lingsi melambaikan tangannya dari kejauhan. Aku pun menghampirinya. Kulihat mata Lingsi begitu sembab. Sejak terjadinya pertunangan itu, Lingsi yang ceria kini berubah menjadi Lingsi yang sendu. Aku pun duduk di sampingnya, di bangku taman. Apa Dennis menyakitimu, Dek? Tanyaku. Lingsi hanya menggeleng dan menangis sesegukan. Untuk saat ini, aku tak perlu bertanya lagi. Karena saat ini yang Lingsi butuhkan adalah pelukan dan ketenangan jiwanya. Aku memeluk Lingsi, sembari mengusap punggungnya dengan pelan. Dan membiarkannya menangis sampai ia merasa tenang.
Begitulah, saat aku bersedih dan tak mampu mengucapkan kata-kata, maka ibu selalu memperlakukanku seperti ini. Tak lama, Lingsi pun mulai menyeka air matanya dan melepaskan pelukanku. Lingsi mengambil nafasnya dengan pelan dan mulai menatapku. Sebelumnya, Lingsi minta maaf pada Mbak karena tak mengundang Mbak dan semuanya dan acara pertunangan Lingsi. Acara itu berlangsung begitu saja, yang dihadiri para keluarga dua belah pihak saja, ucap Lingsi merasa sedih. Tidak masalah, Dek. Mbak tidak pernah mempersoalkan tentang itu, karena Mbak tahu pasti kondisinya, ucapku mengerti. Terima kasih, Mbak, ucap Lingsi dan mulai merasa nyaman untuk bercerita. Mbak, saat usai acara pertunangan yang dihadiri oleh keluarga besar, Dennis mengajak Lingsi keluar ke suatu tempat. Sebenarnya, Lingsi sempat menolak, namun keluarga besar Lingsi seolah mendukung Dennis agar kami berdua cepat akrab. Lingsi bertanya pada Dennis, kemana ia akan membawa Lingsi. Karena mobil yang dikendarainya melaju dengan kecepatan tinggi. Dan akhirnya, kami tiba di sebuah pantai yang sangat indah, namun terlihat sepi. Perasaan Lingsi mulai tak enak dan curiga saat Dennis mendekatkan tubuhnya ke arah Lingsi. Lingsi mencoba menghindar, namun Dennis semakin menjadi-jadi dan malah mencengkram kedua tangan Lingsi. Karena ketakutan, Lingsi terpaksa menendang area sensitifnya dan berlari dengan sekuat tenaga untuk menjauh dari Dennis. Beruntung ia tidak mengejar Lingsi dan membiarkan Lingsi berlari tanpa arah dalam ketakutan. Setelah itu, Dennis pergi dengan mobilnya dan meninggalkan Lingsi seorang diri di tempat sepi. Tutur Lingsi terlihat begitu trauma. Aku begitu ketakutan mendengar cerita Lingsi. Aku pernah merasakan ketakutan yang dirasakan Lingsi saat aku dibekap oleh Pak Slamet. Bulu tanganku merinding sendiri jika mengingat hal itu. Lingsi pun bercerita jika Lingsi pulang sendiri dalam keadaan penampilan sudah tak beraturan. Bosley seolah terhipnotis dengan Dennis. Papi Lingsi tak melihat sedikit pun celah keburukan dari Dennis. Meski Lingsi sudah berusaha membuktikan dan menceritakan keburukan Dennis terhadap beliau. Papi Lingsi mengira Lingsi hanya mencari alasan agar pernikahan itu batal. Dan sebagai alasan ia akan pindah keyakinan. Papi Lingsi trauma jika Lingsi akan meniru jejak mantan istrinya yang pergi meninggalkan Bosley karena keluar dari keyakinannya. Trauma papi terbawa sampai kehidupan Lingsi, Mbak. Lingsi kembali sesegukan. Aku berusaha mencari jalan keluar agar Lingsi keluar dari masalahnya. Saat aku berpikir, tiba-tiba Pak Bram datang ke taman dan menghampiri kami berdua dengan Lingsi. Maaf Riana, Lingsi, jika aku mengganggu. Tadi aku ke rumah Ibu Riana. Katanya kamu ke taman dan aku tak tahu jika kamu bertemu dengan Lingsi. Ucap Pak Bram merasa tak enak. Tak apa-apa Pak, bergabunglah bersama kami. Kebetulan Lingsi ingin meminta bantuan pada Bapak. Ucapku berharap. Pak Bram menyeritkan kening, karena memang sebelumnya Pak Bram tak tahu apa-apa mengenai masalah Lingsi. Lingsi mulai bercerita masalahnya pada Pak Bram tanpa terkecuali. Aku mengenal dengan Dennis tunanganmu, Lingsi. Dia memang sudah lama menjadi salah satu incaran polisi, seperti halnya dengan Pak Ridwan dulunya, Riana. Dan tak mudah memang menangkap orang yang cukup berpengaruh, karena orang tersebut punya sokongan yang kuat dari aparat yang terlibat, ucap Pak Bram. Apa? Ucapku bersamaan dengan Lingsi. Kami begitu terkejut. Sangat disayangkan mengapa Bosley sampai menerima lamaran tersebut tanpa melihat latar belakang Dennis terlebih dahulu.
Lingsi pun menceritakan jika ia bertemu dengan Dennis pada saat menangani perkara seseorang. Dennis merasa tertantang untuk mendapatkan Lingsi, karena bagi Dennis, Lingsi adalah gadis yang sulit untuk didapatkan. Kebetulan juga, keluarga Dennis menyukai Lingsi, karena keluarganya mengenal baik Bosley. Maka karena kesepakatan, acara lamaran pun diterima dan sampai bertunangan. Jujur, Mbak pernah mendatangi alamat kantor Dennis yang kamu berikan waktu itu pada Mbak Lingsi. Namun hari itu, Mbak tak bertemu dengan Dennis karena tak ada. Ia tidak masuk kantor. Rupanya, ia berada di rumahmu sedang muafkaf keluarga. Mbak tahu karena Mbak juga sempat datang ke rumahmu. Keinginan Mbak sangat besar untuk menghalangi pertunanganmu bersama Dennis. Namun Mbak tidak boleh gegabah, Lingsi, ucapku. Riana, beruntung kamu tak bertemu dengan Dennis di kantornya. Selain terlibat, maka kamu juga akan menjadi sasaran empuk untuk Dennis. Pria itu sudah sakau, Riana. Karena dulunya ia sempat direhabilitasi akibat kecanduan obat terlarang. Kamu tahu, Lingsi, Dennis memakai gigi palsu yang didesain khusus dari luar negeri. Giginya yang asli sudah lama keropos karena obat-obatan. Jelas, Pak Bram. Apa? Ucap Lingsi kembali terkejut. Jujur, Pak Bram, jalan satu-satunya saat ini adalah Lingsi ingin kabur. Karena dengan begitu, Papi akan mengerti jika Lingsi benar-benar tak ingin dipaksa untuk menikah. Papi akan merasa kehilangan Lingsi, ucap Lingsi berencana. Tunggu dulu, Lingsi. Jika kamu kabur, maka Fadil akan menjadi sasaran kesalahan pahaman di sini. Bosley semakin yakin bahwa Fadilah penyebab kamu kabur. Dan hal itu akan memicu Dennis untuk tak segan-segan membunuh Fadil, ucap Pak Bram. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Ucap Lingsi mulai putus asa. Pak Bram pun menyuruh Lingsi untuk bersikap tenang dan ceria seperti biasanya, agar Bosley dan tunangan Lingsi tak merasa ada yang aneh. Percayalah, Lingsi, aku akan membantumu mencari jalan keluar agar semuanya terungkap, ucap Pak Bram meyakinkan Lingsi. Tanpa sadar, saat Pak Bram berlaku seperti intel sedari tadi, aku tersekimah. Dan yang membuatku kikuk adalah mata kekagumanku tertangkap oleh Pak Bram. Semakin ia tersenyum, semakin aku merasa sangat malu. Kami pun pulang dari taman. Lingsi yang membawa mobil sendiri akhirnya pulang duluan. Sementara aku masuk ke dalam mobilnya Pak Bram. Bagaimana kita sarapan dulu terlebih dahulu di kafe sebelah sana? Ucap Pak Bram menawarkanku. Memang sejak tadi aku meninggalkan rumah. Aku belum sarapan pagi karena terburu-buru menemui Lingsi. Jika boleh, apakah Bapak senang makan di warung? Tanyaku ragu. Dengan senang hati, ucap Pak Bram membelokkan lagi mobilnya ke arah warung di pinggir jalan. Warung ini adalah warung yang sering kukunjungi bersama Ernie dan John dulunya. Aku jadi ingat dengan istri siri Bang Farid. Semoga ia baik-baik saja di kampungnya dan melahirkan dengan selamat. Kok melamun? Kamu mau pesan apa? Tanya Pak Bram. Apa saja, Pak, yang penting mengenyangkan, ucapku pasrah. Pak Bram pun memesan 2 porsi bubur ayam yang terkenal enak di warung ini. Pak Bram tanpa aku jelaskan, ia tahu dengan selera makanku. Sedetail itukah beliau tahu tentangku? Pak Bram tahu dari mana jika Riana menyukai bubur ini? Tanya aku ingin tahu. Aku tahu dari kebiasaanmu dan Ernie yang memberikan info pada aku, ucap Pak Bram tersenyum. Oh,
Jadi waktu itu pas Erni bapak panggil di dalam ruangan, yang Erni mengira bapak memarahinya, malah bapak memberikan ia sebuah amplop itu ya. Untuk ngisi, ucapku menerka. Selain polos, otakmu juga cerdas juga, Riana, ucap Pak Bram kembali datar. Memang dari dulu Riana cerdas, Pak, ucapku memuji diri sendiri. Pak Bram pun menanyakan tentang mahar apa yang akan dipersembahkan pas akad nikah nanti. Aku hanya menjawab apa saja. Kamu tahu, Riana, kamu gadis yang sederhana. Mintalah dan sebutkan mahar apa yang kamu sukai, ucap Pak Bram memaksaku. Baiklah, jika Bapak memaksa. Riana ingin mahar 1 set pilihan, ucapku hanya iseng. Baiklah, ucap Pak Bram mantap. Maaf Pak, tadi Riana hanya bercanda, ucapku ingin meralat permintaanku. Permintaan ditolak, dan keinginan Tuan Putri harus menjadi kesepakatan, ucap Pak Bram tegas. Aku hanya bisa pasrah dan membiarkan Pak Bram membeli perhiasan 1 set yang aku minta iseng-iseng. Boleh aku tanya, Riana? Malam itu kamu ingin bicara padaku dan tidak jadi. Apa aku boleh tahu tentang apa? Tanya Pak Bram. Aku hampir lupa akan hal itu. Aku berpikir sejenak dan dengan berat hati, aku harus jujur dan mengatakan semuanya tentang perasaanku pada beliau. Perasaanmu tidak bersalah, Riana. Sebelum kamu menjelaskannya dari awal, aku sudah menyadarinya sendiri. Tak perlu khawatir. Aku sudah berpikir dengan matang-matang dan menerima segala konsekuensinya. Aku pernah merasakan betapa dinginnya hatiku terhadap perempuan dulunya, Riana. Namun hatiku menjadi hangat dengan sendirinya, dengan sikap seseorang. Dan itu tak luput dari rasa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Ucap Pak Bram tersenyum. Entah mengapa, duda keren ini semakin lama semakin aku kagumi. Namun tetap saja, rasa cinta itu belum muncul di hatiku. Setelah kenyang, kami pun pulang ke rumah. Tampak wajah Abi dan Bang Bagas sudah segar dan bersiap untuk pulang ke Jakarta. Pak Bram pun menyapa semuanya dan mengobrol bersama. Sementara aku langsung menuju kamar mandi untuk mengguyur tubuhku. Sebenarnya, aku sudah mandi tadi subuh. Akibat berkeringat, jalan kaki ke taman, saat bertemu Lingsi, aku jadi gerah dan mandi kembali. Setelah berganti pakaian, aku pun duduk ikut bergabung. Masya Allah, calon pengantin perempuan wajahnya bercahaya sekali hari ini, puji Bang Bagas. Beruntung Fadil dan Bang Imran sudah pergi bekerja. Jika mereka berdua di sini, maka habislah aku digoda. Memang anak Abi dari dulu wajahnya bercahaya, Gas, timpal Abi. Pak Bram hanya tersenyum mendengar Abi dan Bang Bagas menggodaku. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.